Di tengah pandemi yang belum terkendali, pemerintah, DPR, dan KPU kompak tetap akan menggelar hajatan politik Pilkada serentak 2020 yang ini mengundang sebanyak seruan penolakan dari berbagai pihak. Lantas apa yang membuat pemerintah tetap nekat? Padahal kasus positif corona masih terus melesat tanpa ada tanda-tanda melambat. Lalu bagaimana perhitungan pemerintah terhadap resiko yang akan terjadi jika pilkada tetap dilanjutkan? Jika kita melihat resiko konstitusi, sebenarnya itu nggak terlalu banyak. Karena masa jabatan bupati dan wali kota itu masih berakhir dalam 1 tahun ke depan. Dan kalaupun mendesak, pemerintah itu mempunyai DPR. Walaupun sebenarnya itu terpaksa. Lalu, jika kita bandingkan resiko tersebut dengan dampak kesehatan masyarakat, pasti itu akan berbeda. Karena dampak kesehatan ke masyarakat itu pasti akan lebih besar. Karena akan terjadi banyak kerumunan saat kampanye, walaupun pemerintah sudah melarang adanya kampanye secara langsung. Tetapi belakangan ini banyak terjadi kampanye yang menyebabkan banyak kerumunan. Dengan desain yang ada saat ini, walaupun sudah disesuaikan oleh KPU, sebenarnya masih tetap rawan. Karena apa? Walaupun misalnya jumlah dibatasi 100 orang, tetapi sebetulnya dalam situasi pandemi di bulan September ini, dengan katakanlah prevalensi sekitar 15%, maka menurut ahli pandemi itu bisa melahirkan 3 kasus positif baru. Lalu, jumlah calon yang ada, jika melakukan kampanye sebanyak 10 kali, lalu masa kampanyenya selama 71 hari, itu akan melahirkan lebih dari 1 juta titik. Lalu, jika 1 titik dihadiri 100 orang dan terdapat 3 penularan, akan melahirkan 3 juta kasus baru. Lalu, itu belum ditambah tuh. Jika mereka pulang ke rumah masing-masing, lalu terdapat anggota keluarganya yang tertular 1 orang, maka itu akan menimbulkan 3 juta kasus positif baru lagi. Jadi kalau kita akumulasikan semuanya, akan terdapat 6 juta kasus COVID baru. Jadi jika tidak hati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat, itu akan menyebabkan ledakan kasus COVID-19 yang baru secara besar-besaran, yang seperti tadi telah diakumulasikan. Untuk yang terakhir, jadi sebaiknya itu pemerintah itu menghapuskan segala pertemuan dan segala macam konser. Nah, itu harus dengan merevisi UU, atau enggak bisa juga dengan menghapuskan secara perpu. Nah, itu apakah bisakah KPU menambahkan semua kampanye dan segala macam konser itu secara online saja? Jadi ini bisa menekankan perhitungan ledakan bom COVID-19 walaupun tidak 100%, sehingga target mengurangi kerumunan itu bisa dicapai. Semoga tontonan ini bermanfaat. Saya Lutfi Hakim Fadilah dari kelas X IPA 3 SMA 1 Balikpapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.